Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Iksan. Saya mahasiswa UIN SMA Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 9, akan melaksanakan ujian komprehensif, yaitu membuat video tentang penjelasan peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama atau kompetensi utama pengadilan. Pengadilan adalah sebuah badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menentukan hukum. In concreto, hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diperiksa dan diputus. Untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian di atas dapat kita katakan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan satu-satunya badan yudikatif yang mana sebuah badan menjamin tegaknya keadilan dan instrumen di dalamnya. Para pegawai-pegawai sebagai aparatur negara, stockholder pasal 24 ayat 2 tentang Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945, yang telah diamandemenkan, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Peradilan agama adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas untuk berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, serta wakaf dan sedekah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi 1. Memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Nomor 3 Tahun 2006 Junto Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. 5. Memberikan pelayanan
menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Nomor 3 Tahun 2006, Junto Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan, riset, penelitian, pengawasan terhadap advokat, penasihat hukum, dan sebagainya. 7. Memberikan isbat kesaksian, ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah. 7. Kemudian cakupan pengadilan agama di Indonesia diantaranya 1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dari pihak luar. 2. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama meliputi hierarki, susunan pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lainnya dalam organisasi pengadilan. 3. Prosedur berperkara di pengadilan agama yang mencakup jenis perkara hukum, prosedural, dan produk-produknya. 4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, dan sedekah ini sifatnya bervariasi dan menyebar pada sebagai peradilan. 5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan. Kemudian keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan. 7. Penegakan hukum keadilan. Kemudian metode studi pengadilan agama dan hubungannya dengan bidang lainnya kurang lebih terdiri dari 6 metode. Metode pertama, pengkajian relasi. Metode pengkajian relasional ini maksudnya adalah mencari titik temu antara peradilan agama dan peranata hukum dan peranata sosial. Hal ini tentu sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, pengkajian sosiohistoris. Apa itu sosiohistoris? Ialah metode pengkajian seperti ini akan mengarahkan perhatian kepada sejalan perkembangan peradilan agama dalam rentang masa yang cukup panjang sejak Islam ada dan berkembang di Indonesia. Ini sampai kenyataan yang kita jumpa seperti apa yang ada sekarang. Perwujudan peradilan agama dalam rentang waktu panjang tersebut muncul dalam bentuk dan sistem yang beraneka ragam. Tentu ini erat kaitannya dengan dinamisasi masyarakat. Pada waktu itu dilatar belakangi sosiokultural, budaya, politik, dan aspek lainnya yang ada. Kemudian 3 rangkaian sistematik. Peradilan agama adalah merupakan bagian dari sistem terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Maka metode pengkajian sistematik ini akan mencoba menyoroti ekspektasi peradilan. Agama adalah sistem penyelenggaraan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum ini. 4. Pengkajian aspektual. Metode pengkajian aspektual ini adalah suatu metode di mana seorang yang membahas peradilan agama di Indonesia dengan tidak membahas secara keseluruhan, tetapi hanya mengkaji satu aspek saja. Kemudian yang kelima, pengkajian perbandingan. Metode pengkajian ini lebih terarah kepada pencarian persamaan dan perbedaan setelah terlebih dahulu dilakukan perbandingan terhadap peradilan agama itu sendiri. Mungkin saja didasarkan atas perbedaan masa atau karena perbedaan tempat. 6. Pengkajian analisis jurisprudensi. Metode seperti ini dilakukan dalam rangka mengkaji dan menganalisis produk hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu berupa keputusan maupun berupa ketetapan yang dipahami sebagai keputusan yang sangat bermanfaat bagi hakim lainnya untuk dijadikan pedoman. Kemudian kegunaan studi pengadilan agama dan hubungan dengan bidang keilmuan lainnya, diantaranya sebagai berikut. Tarikh Tasri, sejarah Islam. Kemudian Risalah Al-Qadha Umar, Surat Umar bin Khattab. Majalah Al-Hakam Al-Adaliyah dijumpai di kerajaan Turki Utsmani. Kemudian Siasah Syariah, berbicara mengenai bagaimana metode penerapan hukum dalam masyarakat, baik melalui infrastruktur sosial,
maupun melalui suprastruktur sosial. Berhubungan masyarakat itu bersifat dinamis, maka metode menerapkan hukum itu bisa bervariasi. Sesuai dengan ungkapan Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, perbedaan penerapan fatwa ini erat kaitannya dengan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan adat. Demikian juga halnya dengan keputusan pengadilan itu sendiri. Sifatnya itu bervariasi. Kendati kasusnya sama, tapi sosio, budaya, dan politis yang berbeda. Karena kedua hal itu dipahami mempunyai hubungan erat. Ya, jadi mengapa hal ini terjadi? Itu kan tentu ada dinamika antara kejadian yang terjadi di sosial, budaya, dan politik. Kemudian al-qada fi al-Islam adalah peradilan Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berhubungan dengan peradilan agama adalah peradilan khusus bagi orang Islam dalam rangka menjalankan syariat Islam dalam bidang-bidang tertentu. Maka persamaan kedua hal ini sangat dominan, sekaligus mempunyai hubungan yang sangat erat. Kemudian fikih munakahat, fikih mawaris, dan fikih muamalah. Wewenang absolut peradilan agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan ekonomi syariah. Sejalan dengan ini, maka peradilan agama di Indonesia mempunyai hubungan sangat erat dengan hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan hubungan sesama manusia dalam hal ini dibatasi oleh ekonomi syariah. Kemudian hukum acara. Selanjutnya adalah hubungan pengadilan agama dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, ini kita harus ketahui penerapan hukum Islam lewat jalur suprastruktur dan infrastruktur, dan pengadilan agama sebagai peranata hukum. Instansi hukum Islam yang dibentuk oleh pemerintah atau badan penyelenggara kekuasaan negara, atau bisa kita sebut suprastruktur ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama di bidang pengadilan atau peradilan yudikatif. Kedua di bidang pemerintahan, Menteri Agama sebagai eksekutif. Institusi hukum Islam yang dibentuk melalui peranata sosial, tersedia infrastruktur, yaitu memulai organisasi sosial maupun kemasyarakatan, baik yang bergerak di bidang pendidikan lalu disosialisasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah, maupun dalam bidang lainnya seperti Baitul Mal, institusi zakat, Badan Amil Zakat, Lasda, Baznas, LDK, dan lain-lainnya. Kemudian sejarah pengadilan agama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kerajaan-kerajaan Islam yang diberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya satu demi satu jatuh ke tangan kolonialis imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai akhir abad ke-19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah mendasarkan hukum Islam. Pendapat demikian adalah titik eksklusif. Banyak para ahli hukum yang sependapat dengan Marsden, Crawford, serta Raffles tentang banyaknya percampuran antara ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda. Yang keduanya tidak banyak bertentangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Ludwig William Christian van de Beek mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Penduduk yang beragama Islam tetap dibebaskan atau diberlakukan hukum Islam dan mendapatkan perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda. Untuk itu pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember tahun 1835 nomor 6. Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau di antara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut dengan teori receptio in complexo,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.